Dan empatnya yaitu alimin, orang-orangnya mengerti bacaan sholat, artinya mengerti ilmunya sholat sehingga dia bisa memahami apa yang dia baca dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, itu saja dulu ringkasnya ya, apa sifat-sifat yang terkandung di dalam khasyi'in, yaitu orang-orang yang khusyuk. Jadi kan bukan hanya konsentrasi tadi, bukan hanya itu ya. Jadi ada sifat ikhlas, ada sifat takut kepada Allah, ya, ada sifat berilmu, dan yang lain-lain masih ada Ibu, kita saja dulu ya. Kemudian maka inilah yang ditegaskan juga kepada Bani Israel yang menyombongkan diri, Bani Israel yang tangkap, yang suka menentang Allah dan Rasul. Terkandung makna sini, wahai para tokoh-tokoh agama Yahudi dan Nasrani yang kalian meneliti sebagai ahli kitab, ya, orang-orang ahli kitab, ketahuilah kalian punyalah sifat takut kepada Allah, kalian punyalah sifat ikhlas, kalian punya sifat rendah diri kepada Allah. Kalian tolonglah pelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya agar kalian jangan lagi menyombongkan diri, sehingga kalian masuk Islam dan kalian akan merasa ringan nanti dalam melaksanakan sholat. Nah ini terkandung karena ini masih lanjutan panggilan Allah kepada Bani Israel. Tapi para ulama tafsir sudah sepakat bahwa ayat ini tidak hanya khusus kepada Bani Israel, tapi kepada seluruh manusia, apalagi umat Islam. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya, itu sebenarnya memang mengajak semua kepada Islam, ya, perang tauhid semua. Nah itu apa yang Allah perintah kepada Bani Israel, itu juga Allah perintah kepada kita kan? Itu semua. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil alla ta'budu illa Allah, kan? Wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama, wal masakin. Sama dengan kewajiban kepada kita agar menyembah Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, berbaik kepada kerabat. Jangan serikatkan Allah, sama Pak. Jadi apa namanya, agama Islam ini benar-benar agama yang telah menjadi dipilih oleh Allah ya, untuk agar kita laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian kenapa sampai khusyuk tadi? Nah, kenapa sampai khusyuk? Dilanjut dari ayat 46, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu karena mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, bertemu Tuhan mereka, Rabbihim, Tuhan mereka, yang bertemu Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka pasti akan mati dan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu yang membuat orang-orang tadi khusyuk dan benar-benar takut kepada Allah, karena akan bertemu Allah. Ya, maka orang Arab Bapak Ibu menggunakan kata yazun itu, zon itu juga untuk makna yakin. Ya, tidak hanya pokoknya lebih dari 50%, tidak hanya itu, tapi juga makna ya yakin. Ini buktinya di ayat ini ya, ayat 46 surah Al-Baqarah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu Allah Ta'ala. Memang diakui di sini oleh apa namanya Ibnu Katsir ya, bahwa orang Arab juga menggunakan kata zon untuk makna yakin. Qala az-zon hahuna yakinun. Nah, ya,
juga oleh Mujahid, ya, seorang ahli tafsir dari Mekah, yaitu murid Ibnu Abbas, ya, mengatakan zon itu maknanya yakin. Seperti juga dalam ayat surat Al-Haqqah, apa kata Allah? Inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Juga digunakan di sini para penduduk surga mengatakan apa? Inni zonantu, saya dulu yakin bahwa saya anni mulaqin hisabiyah, saya pasti akan bertemu dengan hari penghisaban, hari pengadilan Allah di akhirat. Jadi itu di antara karakter penduduk surga itu, dia yakin akan bertemu dengan hari berhisab, yaitu hari perhitungan dosa dan pahala. Nah, katanya dulu saya yakin bahwa akan ada hari berhisab. Nah, karena itulah akhirnya dia menjadi orang yang baik, maka akhirnya selamat masuk surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, dua ayat itu dulu ya. Silakan, mungkin ada hal-hal yang penting yang mau kita diskusikan. Silakan